Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di DAF Digital ID. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan coba membahas salah satu produk template kit, yaitu untuk dealer mobil ya. Di sini saya akan jelaskan terkait dengan demonya, kemudian nanti terkait bagaimana cara melakukan import template kit ini, lalu juga cara mengeditnya ya. Jadi mungkin di bagian awal ini saya akan jelaskan terkait dengan demo, lalu apa saja yang termasuk ke dalam fitur dari template kit ini ya. Oke teman-teman, nanti kalau teman-teman ingin lihat linknya secara langsung, nanti ada di deskripsi video ya untuk link demonya. Nah di sini saya akan jelaskan terkait dengan previewnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa halaman seperti halaman beranda, halaman produk ya ini. Lalu ada kategori ya, misalnya berdasarkan Suzuki, Toyota, Honda, dan seterusnya. Kemudian ada halaman berita atau untuk artikel dan halaman kontak. Nah, kita akan mulai dari halaman beranda, teman-teman. Di sini ada fitur, maksudnya ada section hero seperti ini. Nanti teman-teman bisa edit lagi. Kemudian di sini ada section untuk memfilter ya. Jadi kalau kita filter misalnya Suzuki gitu ya. Lalu jenis mobilnya misalnya pick up, dan warnanya teman-teman bisa filter. Nah ketika search, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman produk mobil tersebut ya. Nah seperti ini ya contohnya. Jadi di bagian awal itu ada fitur untuk memfilter produknya ya. Nah kemudian di sini ada listing ya ataupun katalog. Katalog ini kita buat menggunakan CrocoBlock dengan menggunakan fitur dari Jet Engine teman-teman. Nah ini nanti kedepannya teman-teman juga bisa ubah sendiri untuk desainnya ya. Jadi tidak monoton seperti ini atau bisa disesuaikan lagi. Ini hanya sebagai tampilan saja ya, tampilan utamanya yang saya buat seperti ini. Kita bisa lihat teman-teman di bagian atas ini misalnya ada untuk status produk ya. Misalnya teman-teman menjual produk baru dan produk bekas contohnya. Kemudian di sini ada nama produknya ya, lalu harganya misalnya, ya. Lalu di sini ada misalnya keterangan lain ataupun detail dari mobil tersebut, misalnya transmisi, tahun pembuatan, jenis bahan bakar gitu ya. Nah kemudian di bawahnya kita tambahkan button detail produk. Nah ini secara otomatis ketika diklik, maka nanti kita akan diarahkan ke dalam detail produknya ya teman-teman atau detail mobilnya. Nah kita bisa lihat di sini untuk tampilan ini nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi ya untuk sistem ataupun untuk customisasinya ya. Ini sebagai demo menampilkannya seperti ini ya teman-teman. Nah kita bisa lihat di sini ada section untuk menampilkan galeri. Jadi kalau teman-teman mungkin memiliki foto-foto terkait dengan mobilnya, bisa kita buat galeri berbentuk slider. Atau nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri menjadi bentuk grid misalnya ya. Jadi kalau grid itu tampil semua, atau kalau slider ya seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan. Nah kemudian di dalamnya ini ada detail informasi ya. Nah detail informasi ini dari mana? Nanti kita akan bahas terkait dengan custom post type teman-teman ya. Nah di sini misalnya seperti tahun pembuatan, jumlah pintu, bahan bakar, ukuran velg, dan seterusnya. Nah ini nanti sebenarnya teman-teman bisa kembangkan lagi ke depannya ya. Kalau teman-teman sudah paham nanti mengenai custom post type. Tapi kalau dirasa ini sudah cukup ya berarti teman-teman bisa menggunakan ini saja ya. Nah kemudian ada deskripsi, ataupun di sini juga setelah deskripsi ada fitur lainnya. Nah fitur lainnya misalnya seperti sabuk pengaman atau AC gitu ya. Remote, pijakan samping, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi ya untuk fitur-fitur ini. Nah kemudian di bawahnya juga di sini saya melengkapi dengan sebuah video. Jadi kalau teman-teman ingin membuat video mungkin ya terkait dengan produknya lalu diupload ke YouTube. Nah nanti linknya teman-teman bisa tempelkan di dalam produknya ya. Nah seperti itu. Oke, lalu di sebelah kanannya, nah ini kita menghubungkan ke agen ya teman-teman. Nah agen itu apa? Jadi gini teman-teman. Misalnya untuk produk ini, ya itu akan ditangani oleh sales yang berbeda gitu ya. Ya berarti teman-teman nanti bisa tambahkan ya. Nanti kita akan pelajari, jadi tambahkannya di bagian agen sini ya. Nah jadi tinggal tambah post baru untuk agen. Jadi nanti kita bisa konekkan
antara nama produk atau antara produk dengan agen terkait. Jadi kita bisa lihat di sini ada nama produk ya, ada harganya, kemudian agennya siapa, Andi gitu ya. Atau di sini selanjutnya ada WhatsApp dan email dari agen ini. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk tampilan dari detail produknya. Oke, kita kembali lagi ke halaman beranda. Nah, di bawah ini ada news. News ini untuk artikel ya. Jadi, untuk layoutnya ini juga nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Misalnya tidak cocok desainnya seperti ini. Itu teman-teman bisa custom lagi nanti ya. Nah, kemudian di sini kita bisa klik ya, read more. Maka di sini kita akan diarahkan ke dalam detail artikel. Nah, detail artikel kalau teman-teman familiar dengan WordPress, itu dia ambil dari sini ya. Dari add new post. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi desainnya ya. Cukup diedit dengan menggunakan Elementor. Oke, seperti ini ya. Nah, kita kembali lagi ke halaman beranda. Di sini ada footer. Nah, footer teman-teman pastinya sudah familiar ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya untuk footer. Oke, selanjutnya kita ke halaman mobil. Nah, di sini halaman ini untuk menampilkan semua produk mobil yang teman-teman miliki ya. Nah, pastinya di sini teman-teman juga bisa membuat filter ya jika nanti dibutuhkan. Tapi kalau enggak dan ingin menampilkan secara keseluruhan, ya teman-teman tinggal hapus aja nanti untuk filternya gitu ya. Ya, misalnya kita filter Honda. Nah, di sini nanti akan menampilkan produk Honda atau Suzuki akan menampilkan produk Suzuki gitu ya. Atau yang lainnya. Atau kita bisa filter berdasarkan harga misalnya ya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Oke, selanjutnya di halaman jenis mobil. Nah, halaman jenis mobil ini lebih spesifik lagi teman-teman, yaitu untuk menampilkan kategori ya berdasarkan misalnya berdasarkan pabrikasi gitu ya. Contohnya misalnya kita ke halaman Honda. Nah, maka di dalam halaman ini nanti hanya tampil produk yang memang diproduksi oleh Honda gitu ya. Atau misalnya ke halaman Toyota, berarti nanti hanya menampilkan produk yang diproduksi oleh Toyota. Nah, seperti ini ya. Oke, semoga teman-teman sudah paham ya. Nah, kemudian di halaman lainnya itu ada halaman berita. Halaman berita ini sebenarnya sama dengan beranda tadi ya, yaitu hanya untuk menampung secara keseluruhan artikel atau postingan yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, kemudian halaman kontak. Halaman kontak ini sama ya dengan hubungi kami ini. Jadi kalau diklik nanti akan sama-sama mengarah ke halaman kontak. Nah, di sini akan menampilkan form. Form ini nanti mungkin teman-teman bisa integrasikan ya ke depannya dengan misalnya dengan marketing, dimana kalau teman-teman ingin menangkap data email yang mengirim pesan di sini itu bisa, dan ke depannya bisa digunakan untuk media promo gitu misalnya ya. Jadi kalau teman-teman ingin blast email itu bisa ya, tapi nanti harus ada layanan pihak ketiga ya, misalnya seperti marketing gitu ya. Oke ya, ini untuk formnya ya. Nah, selanjutnya untuk di sini ada WhatsApp gitu ya misalnya. Kemudian telepon, email, dan seterusnya ya. Lalu di sini ada Maps. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya rasa sudah cukup komplit ya teman-teman untuk template kit dari dealer mobil ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi untuk desainnya, pastinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara teman-teman untuk mendapatkan template kit ini, kemudian cara untuk melakukan import ke hosting, dan melakukan editing dari template kit ini ya. Selanjutnya teman-teman, saya akan jelaskan cara untuk mendapatkan template kit dari dealer mobil ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik dulu, linknya ada di deskripsi video. Nah, untuk template kit ini sendiri hanya dijual, untuk template kit dealer mobil ini sendiri teman-teman hanya dijual di dalam template kit bundle ya. Jadi bisa akses ke sini nanti ya. Nah, ketika video ini dibuat, teman-teman harganya itu untuk paket bundle cukup murah ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga ini hanya untuk 25 orang saja, teman-teman. Dimana nanti teman-teman akan mendapatkan 11 template kit ya, seperti toko online untuk produk elektronik, untuk pakaian dan seterusnya ya. Termasuk juga untuk dealer mobilnya. Total ada 11 template. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harganya hanya 127.000 ya. Untuk mendapatkan 11 template tadi. Atau kalau teman-teman kedepannya ingin mendapatkan free update, itu harganya 327.000. Nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya.
Nah, di sini teman-teman nanti misalnya ingin beli paket yang light saja, tinggal klik beli sekarang di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman checkout seperti ini. Harganya teman-teman bisa lihat 127.000 ya. Ini harga saat ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa masukkan data seperti email, kemudian nama telepon, dan nama teman-teman. Nah, setelah itu nanti bisa pilih metode pembayaran yang ingin teman-teman gunakan ya. Dan sekali lagi, untuk pembayaran ini teman-teman tidak perlu konfirmasi ke saya ya, karena nanti akan diproses otomatis oleh sistem. Teman-teman bisa gunakan BRI Virtual Account, Mandiri, ataupun menggunakan Kris ya. Nah, silakan teman-teman lakukan pembayaran ya. Nah, setelah itu nanti, setelah teman-teman melakukan pembayaran, teman-teman bisa login ke member area. Nah, nanti teman-teman setelah login ke member area, bisa langsung akses ya. Nah, nanti teman-teman tinggal download template kit WP dealer mobil di sini. Nah, nanti teman-teman bisa download template kit juga untuk cara importnya ya ke dalam website atau ke dalam hosting teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ada kendala di dalam import, bisa hubungi saya ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk cara mendapatkannya ya. Sekali lagi teman-teman, ini harga hanya untuk harga promo saat ini ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan cara import file dari template kitnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman pastikan sudah install WordPress. Kalau belum, nanti silahkan cek di dalam dokumentasi ya. Karena saya sertakan dokumentasi untuk install WordPress-nya. Pastikan WordPress-nya adalah WordPress kosong seperti ini ya. Jadi baru diinstal. Nah, di sini saya tidak akan jelaskan secara detail. Nanti detailnya cek di dokumentasi ya. Kita ke plugin, lalu add new plugin. Upload plugin teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan plugin WP Vivid. Atau kita langsung cari di sini ya. Atau nanti saya sertakan di member area untuk pluginnya. Nah, ini ya, kita install now teman-teman. Nah, lalu di sini klik activate ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal klik upload di sini ya. Nah, lalu pilih file. Nah, setelah dipilih file, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik upload ya di sini. Nah, silakan ditunggu sampai 100%. Di sini sudah 100%, muncul seperti ini, klik OK ya. Nah, sekarang sudah ada filenya. Pastikan teman-teman tinggal klik restore di sini ya. Lalu klik restore ya. Lalu klik OK. Nah, kita tunggu sampai prosesnya 100% ya. Nah, di sini sudah selesai, tinggal klik OK. Nah, biasanya akan merefresh ya. Sambil merefresh, kita coba refresh di sini ya, teman-teman. Di halaman web utama kita. Nah, kita lihat apakah proses importnya sudah selesai. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman, untuk websitenya seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal ubah ya. Misalnya seperti cara menambahkan produk, mengubah desain katalog produk, dan yang lainnya ya. Nah, mungkin akan kita jelaskan di langkah berikutnya ya. Oke, teman-teman di sini kan sudah selesai ya untuk melakukan importnya. Nah, saya akan jelaskan terkait dengan cara editing ya. Jadi mungkin kita akan coba bahas persatu gimana kalau teman-teman ingin mengedit tampilan webnya ya. Jadi yang pertama misalnya kita akan edit di listing dulu ya teman-teman, listing ini. Nah, mungkin saya tidak akan jelaskan secara terperinci ya, nanti teman-teman bisa explore sendiri. Jadi untuk mengedit ini, nah kita sudah buat teman-teman dari CrocoBlock adalah namanya listing teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tinggal masuk ke bagian Jet Engine, lalu listing di sini ya. Atau kalau teman-teman nggak mau masuk ke sini, ini kan ada listing mobil ya. Nah, teman-teman tinggal akses aja nih di halaman webnya, misalnya halaman beranda ya. Ke ini ya, ke Jet Plugin. Nah, ini teman-teman tinggal klik kanan di bagian listing mobil ya. Nah, kita buka di tab baru. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan nih untuk desainnya ya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang seperti ini ya. Nah, misalnya teman-teman ingin mengubah apa ya, layoutnya ya, layout desainnya.
Nah, misalnya teman-teman ingin ubah untuk ini ya, untuk apa namanya, harga produk ya. Misalnya teman-teman ke gaya. Nah, di sini misalnya ingin ubah warnanya jadi hitam gitu. Nah, bisa ya. Atau misalnya nanti penulisannya ingin diubah jenis fontnya. Nah, seperti ini ya. Lalu misalnya diubah warnanya. Nah, seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan ya. Sama untuk yang lain juga, tinggal diklik lalu diubah desainnya di bagian menu style ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Itu juga untuk dari ini ya, dari apa, detail produknya. Nah, ini misalnya manual ini teman-teman ingin ubah menjadi apa nih, karena itu datanya diambil dari formnya ya, atau dari metafield. Nah, teman-teman misalnya ubah menjadi kilometer. Nah, itu bisa ya. Nah, seperti ini. Teman-teman tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Ikonnya juga teman-teman bisa ganti ya. Begitu juga untuk button ini, teman-teman bisa klik, lalu disesuaikan stylenya. Nah, misalnya warna biru seperti ini ya. Nah, kemudian misalnya ini teman-teman klik, lalu ingin dihapus, itu juga bisa ya. Klik kanan, delete gitu ya. Atau misalnya gambarnya ini teman-teman klik, nah misalnya ke style. Nah, sekarang ingin ditambah nih border radiusnya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi sesimpel itu ya. Nah, lalu coba teman-teman update. Nah, kalau kita refresh di sini, maka nanti tampilannya akan berubah, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi sesuai dengan desain yang sudah teman-teman tentukan tadi, gitu ya. Nah, karena di sini sebagai contoh, maka saya akan kembalikan ke settingan awal ya. Oke. Nah, itu ya kalau teman-teman ingin mengubah apa namanya, tampilan katalog dari produk. Jadi cukup simpel ya. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin mengubah tampilan dari detail produknya gimana? Ya, caranya teman-teman tinggal edit aja nih salah satu produknya ya. Atau kalau teman-teman mau masuk lagi, itu bisa ya ke bagian apa ya, ke bagian, sorry, kita coba ke Elementor kalau nggak salah nanti ya teman-teman, atau ke template ya, lo save template ya. Nah, ini atau ke Team Builder. Kita coba lihat single post. Nah, ini ya, detail mobil ya. Nah, ini teman-teman bisa klik kanan edit ya di sini ya. Atau sebagai contoh, karena saya sudah akses salah satu produknya, akses aja nih di Elementor. Nah, ini ada detail mobil ya, single post, klik kanan. Nah, nanti kita bisa sesuaikan lagi nih untuk desainnya ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, seperti ini nih desainnya. Jadi kalau teman-teman pengguna Elementor harusnya cukup familiar ya. Ini kita klik. Nah, ini datanya kita ambil dari Jet Engine Gallery ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menambahkan produk, nanti saya akan jelaskan ya terkait dengan produk. Itu nanti kita input sebuah galeri. Nah, di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan nih untuk stylenya ya. Tinggal diklik, lalu disesuaikan ya, misalnya ikonnya, lalu stylenya gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Untuk yang lainnya juga sama ya. Jadi tinggal diklik dan disesuaikan gitu. Oke ya, lalu juga untuk agen ini sama. Teman-teman tinggal klik dan disesuaikan. Nah, oke ya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Jadi saya rasa sudah cukup dipahami ya oleh teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk yang post juga sama nih teman-teman ya. Jadi kalau post ini teman-teman tinggal ke edit with plugin di sini. Edit widget plugin, nah ini ya, listing post nih. Kita klik kanan. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan nih untuk desain dari postnya ya. Oke ya, nah ini. Tinggal disesuaikan ya. Tinggal diklik lalu disesuaikan desainnya. Jadi cukup fleksibel ya. Sama untuk detailnya juga tinggal diklik read more. Nah, ini teman-teman ke atas ini. Nah, ada namanya single post berita. Tinggal klik kanan lalu open link in new tab. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, lalu untuk halaman-halaman yang lainnya ini sama ya. Kalau teman-teman ingin ke halaman mobil, nah nanti teman-teman tinggal cari aja di sini archive mobil gitu ya. Oke ya. Lalu untuk filternya juga teman-teman bisa masuk ke halaman tersebut dan disesuaikan. Nah, untuk halaman kontak juga sama teman-teman. Tinggal ke halaman kontaknya. Nah, ini bisa klik kanan di sini nih ya.
dengan Elementor. Nah, teman-teman bisa sesuaikan nih fontnya, style dari fontnya gitu ya. Kemudian di sini ada icon box. Nah, ini teman-teman juga bisa sesuaikan ya. Misalnya diganti nomor teleponnya, kemudian diganti headingnya, diganti ikonnya gitu bisa ya. Juga untuk warnanya, ini kalau teman-teman mau sesuaikan juga bisa ya. Nah, misalnya diubah menjadi merah. Nah, seperti ini ya. Oke, itu untuk halaman kontak ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya, kita coba ke halaman beranda, teman-teman, di sini ya. Nah, itu untuk halaman beranda juga sama, kita tinggal akses halaman terkait. Nah, di sini klik ya. Di sini ya. Nah, open the new tab. Nah, untuk halaman beranda itu nanti teman-teman bisa ubah untuk headingnya ini, gambarnya gitu ya. Lalu untuk deskripsi, button di sini, lalu style dari fiturnya gitu ya. Kita akan coba lihat. Nah, di sini ya, kalau teman-teman ingin ubah teksnya atau judul atau headingnya ya, itu bisa di sini ya. Lalu juga stylenya teman-teman bisa sesuaikan. Oke ya, sama seperti tadi. Nah, ini juga sama, tinggal diklik di bagian yang ingin dirubah. Nah, untuk fitur ini sendiri itu kita buat teman-teman menggunakan namanya Jet Smart Filter ya. Jadi di bagian sini itu nanti kalau teman-teman lihat ada namanya filter ya. Nah, ini filter-filter yang kita buat ya untuk template website ini ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ubah stylenya saja ya. Teman-teman nggak perlu buat fiturnya dari awal. Klik di sini. Nah, ini tinggal diubah saja nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gitu ya. Tinggal diklik lalu disesuaikan stylenya ya. Di sini cukup banyak style yang bisa teman-teman manfaatkan dari fitur ini ya. Untuk button juga sama ya. Oke, nah untuk ini kalau untuk katalog produk ini, kalau teman-teman ingin mengubah stylenya sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu dari jet listingnya ya. Ini juga sama ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah harusnya teman-teman sudah paham ya. Untuk mengeditnya itu cukup mudah. Sama kalau ingin edit header tinggal masuk ke sini. Nah, ini ada header dan juga footer dari web ya. Jadi teman-teman nggak perlu buat lagi, cukup diedit saja dari sini dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu ya teman-teman untuk cara editnya. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan terkait dengan cara membuat produk ya, atau menginput produk. Dan mungkin cara membuat, atau kalau teman-teman nantinya ingin menambahkan sebuah custom post type lagi ya, atau tepatnya menambahkan meta field. Oke, sekarang saya akan jelaskan terkait cara membuat produk. Jadi kalau teman-teman sudah beli template kit ini, nanti teman-teman nggak perlu lagi setting untuk plugin CrocoBlock-nya ya, atau plugin yang kita gunakan. Jadi teman-teman tinggal tambahkan produknya di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Nanti teman-teman bisa tambahkan jenis mobil di sini ya. Nah, jenis mobilnya misalnya Alphard gitu ya. Kalau teman-teman mungkin yang bermain di dunia otomotif lebih paham ya. Alphard itu kan biasanya banyak tipenya juga ya. Kemudian Brio atau R3, pickup dan seterusnya ya. Nah, lalu untuk kondisi, nah ini kondisinya apakah baru atau bekas gitu ya misalnya. Lalu warnanya, nah warnanya apa ya, teman-teman bisa tambahkan lagi kalau mau ditambahkan nantinya. Nah, lalu kategori. Nah, kategori ini misalnya Honda, Suzuki, Toyota gitu ya. Jadi teman-teman tinggal input di sini lalu ditambahkan add new tag gitu ya. Nah, selanjutnya gimana cara menambahkan produknya ya. Nah, cara menambahkannya cukup simpel. Teman-teman tinggal masuk ke sini, add new mobil gitu ya. Nah, kita bisa langsung buat nama produknya ya. Buat nama produk, lalu nanti teman-teman bisa input data-data yang sudah ada di sini gitu ya, atau yang sudah disediakan ya. Misalnya seperti harga, kemudian galeri, tipe, dan seterusnya. Nah, mungkin sebagai contoh saya akan ambil yang sudah ada saja teman-teman ya di sini. Nah, contohnya misalnya kita gunakan Suzuki R3 gitu ya. Nah, harganya berapa? Kemudian galeri ya. Galeri itu kalau kita lihat nanti di detail produknya ya. Itu nah seperti ini ya teman-teman, ini galerinya. Jadi data dari sini kita panggil ke sini gitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu buat desainnya satu persatu.
lalu tipe mobilnya, tahun pembuatan, tipe bodi, jumlah pintu, dan seterusnya ya. Atau kalau fitur-fitur lainnya, nah di sini kita menggunakan checkbox ya. Jadi fitur lainnya itu yang di sini nih teman-teman ya. Jadi kalau di sini misalnya kita ingin menambahkan lagi, tinggal di add custom value gitu ya. Jadi nanti nilainya bisa diinput di sini ya, atau apa yang mau diinput gitu. Deskripsi, kemudian link video YouTube ya, yang kita tampilkan di sini gitu ya. Oke. Nah, lalu sebelah kanan ini juga nanti ada, kita bisa pilih nih jenis mobilnya apa gitu ya. Jadi sesuai dengan taksonomi yang kita buat di sini. Jenis mobil, kemudian kondisi gitu ya, warna, lalu kategorinya gitu ya. Nah, setelah itu nanti tinggal tambahkan gambar di sini. Nah, lalu kita tinggal klik terbitkan gitu ya. Nah, maka nanti akan menambahkan sebuah produk baru ya, atau katalog produk baru. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya. Dan kalau diklik, pasti nanti akan mengarah ke dalam detail produknya. Nah, itu ya, untuk cara menambahkan produknya ya teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman mungkin ada pertanyaan, Mas, apakah bisa misalnya saya ingin menambahkan metafill lainnya? Jadi misalnya di sini kan kalau kita lihat ada harga, galeri, dan seterusnya ya. Nah, itu apakah bisa? Itu bisa ya teman-teman, jadi tidak terpaku dengan yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan aja nih di post type-nya ya. Karena sudah, mungkin nanti kalau teman-teman perlu penambahan, itu nanti bisa hubungi saya ya. Nanti saya akan coba jelaskan di dokumentasinya ya mungkin. Nah, misalnya untuk mobil gitu ya. Nah, untuk mobil, nah kan kita lihat ya di sini. Jadi data-data yang ada di sini teman-teman ya, saat kita menambahkan produk itu dibuat dari namanya metafill. Nah, nanti tinggal ditambahkan aja nih di sini ya. Atau teman-teman bisa pelajari dulu nih metafill yang sudah ada. Misalnya penggunaan number, penggunaan teks, penggunaan select itu seperti apa gitu ya. Atau penggunaan checkbox, penggunaan text editor, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman tinggal tambahkan lagi. Kita contoh ya, misalnya kita tambahkan tes gitu ya. Nah, kalau kita update, maka nanti kalau teman-teman menambahkan produk atau mengedit produknya, maka di bagian paling bawah nih ada nih ya. Nah, data di sini ya. Ini ya. Nah, data ini nanti teman-teman bisa panggil ke dalam produk teman-teman gitu ya. Jadi nggak terpaku dengan metafill yang sudah ada. Oke? Nah, oke, semoga teman-teman sudah paham ya terkait dengan template kitnya ya. Ya, kalau teman-teman tanya, Mas, ini kan ada agen ya. Nah, agen ini diinput dari mana? Agen ini kita input dari sini nih, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat agen, nah kita edit ya. Di sini kita cuma menambahkan nama ya, nama agen, kemudian WhatsApp, email, dan fotonya gitu ya. Jadi cukup simpel aja ya. Nah, kemudian saat kita menambahkan produk, ya kita lihat di bawah nih teman-teman ya. Nah, ini kita bisa konekkan ke agen yang sudah kita tambahkan tadi di sini. Jadi nanti, jadi ketika kita akses detail produknya, maka akan diarahkan atau di sampingnya nanti akan muncul agen yang menangani produk tersebut. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman sudah paham ya mengenai template kit yang saya jelaskan di video kali ini. Dan jika teman-teman tertarik untuk pembuatannya, untuk mendapatkannya, untuk membuat untuk membuat project teman-teman ya dengan template kit ini, silakan teman-teman cek di deskripsi video untuk harga spesial ya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.